Selamat siang, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang inflasi yang beranggotakan saya sendiri, Helen Monica, dan partner saya, Teresia Deriani. Berikut materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama, teori inflasi. Yang kedua, jenis-jenis inflasi. Yang ketiga, penyebab dan dampak inflasi. Yang keempat, perkembangan inflasi di Indonesia dan pengendaliannya. Introduction, saat ini masyarakat merasakan bahwa harga barang dan jasa sebagai kebutuhan pokok terbilang lebih mahal dibandingkan dengan harga barang dan jasa pada beberapa tahun lalu. Bahkan, bagi sebagian orang masyarakat, kenaikan harga-harga pada kebutuhan pokok sehari-hari telah menjadi beban hidup yang sangat berat. Kenaikan harga-harga tersebut kemudian mendorong laju inflasi menjadi semakin tinggi. Inflasi yang tinggi akan menjadi beban bagi semua pihak. Dengan inflasi, maka daya beli suatu mata uang menjadi lebih rendah atau menurun. Dengan menurunnya daya beli mata uang, maka kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik barang maupun jasa akan semakin rendah. Laju inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan perencanaan bagi dunia usaha, tidak mendorong masyarakat untuk menabung dan melakukan investasi, menghambat perencanaan pembangunan oleh pemerintah, merubah struktur APBN maupun APBD, dan berbagai dampak negatif lain yang tidak kondusif bagi perekonomian secara keseluruhan. Menurut Bank Indonesia, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja itu tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Berikut ada rumus menghitung laju inflasi. Laju inflasi sama dengan IHK bulan ini dikurang IHK bulan sebelumnya dibagi IHK bulan sebelumnya dikali 100%. Ini ada contoh soal. Di sebuah negara diketahui nilai IHK per Januari pada tahun 2020 adalah 110. Sementara itu pada Januari tahun 2021 diketahui bahwa nilai IHK-nya adalah 120. Maka berapakah nilai inflasi tahunan pada negara tersebut? Laju inflasi sama dengan dalam kurung 120 dikurang 110 dibagi 110 dikali 100%. Laju inflasi sama dengan 10 dibagi 110 kali 100% sama dengan 0,09 kali 100% sama dengan 9%. Jadi nilai inflasi di negara tersebut 9%. Yang pertama ada teori inflasi. Teori inflasi ada 4. Yang pertama yaitu teori kuantitas. Teori ini juga dikenal sebagai model kaum monetaris atau monetaris models. Teori ini menekankan pada peranan jumlah uang beredar dan harapan atau ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi. Inti dari teori ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun giral. Yang kedua, laju inflasi juga ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang beredar dan oleh harapan atau ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. Yang kedua ada teori Keynes. Konsep dasar dari teori Keynes dalam inflasi didasarkan pada teori makronya. Inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya atau disposable income. Hal tersebut diterjemahkan dalam suatu kondisi di mana permintaan masyarakat akan barang melebihi jumlah barang yang tersedia. Maka muncul inflationary gap. Inflationary gap ini muncul karena masyarakat berhasil menerjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan efektif akan barang-barang. Inflasi akan terus berlangsung selama jumlah permintaan efektif dari masyarakat melebihi jumlah output yang bisa dihasilkan oleh masyarakat. Inflasi baru akan berhenti apabila permintaan efektif total tidak melebihi harga-harga yang berlaku jumlah output tersedia. Dari sisi jumlah uang beredar, pertumbuhan yang tinggi sering menjadi penyebab tingginya tingkat inflasi. Meningkatnya jumlah uang beredar akan mengakibatkan kenaikan permintaan agregat. Apabila kondisi tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan pada sektor real, akan menyebabkan meningkatnya harga atau terjadinya inflasi. Yang ketiga ada teori strukturalis. Teori strukturalis mengenai inflasi didasarkan pada pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Pendekatan ini menyatakan bahwa inflasi terutama di negara berkembang lebih disebabkan oleh faktor-faktor struktural dalam perekonomiannya. Menurut teori strukturalis, ada dua masalah struktural di dalam perekonomian negara berkembang yang dapat mengakibatkan inflasi. Yang pertama, penerimaan ekspor tidak elastis, yaitu pertumbuhan nilai ekspor yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lainnya.
Hal tersebut disebabkan oleh terms of trade yang memburuk dan produksi barang ekspor yang kurang responsif terhadap kenaikan harga. Yang kedua ada produksi bahan makanan dalam negeri yang tidak elastis, yaitu pertumbuhan produksi bahan makanan dalam negeri tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan pendapatan per kapita. Akibatnya, harga bahan makanan dalam negeri cenderung naik terus melebihi kenaikan barang bukan makanan. Kondisi tersebut akan mempengaruhi sisi demand atau permintaan. Hal ini mendorong timbulnya tuntutan kenaikan upah dari pekerja sektor industri yang akan menyebabkan kenaikan biaya produksi dan kemudian akan menimbulkan inflasi. Yang keempat ada teori markup. Pada teori ini, dasar pemikiran model inflasi ditentukan oleh dua komponen, yaitu cost of production dan profit margin. Relasi antara perubahan kedua komponen ini dengan perubahan harga dapat dirumuskan sebagai berikut. Price sama dengan cost plus profit margin. Karena besarnya profit margin ini biasanya telah ditentukan sebagai suatu persentase tertentu dari jumlah cost of production. Maka rumus tersebut dapat dijabarkan menjadi price sama dengan cost plus dalam kurung A% kali cost. Dengan demikian, apabila terjadi kenaikan harga pada komponen-komponen yang menyusun cost of production atau penaikan pada profit margin, akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga pada harga jual komoditi di pasar. Yang kedua ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama ada penggolongan inflasi berdasarkan tingkatannya, yaitu ada inflasi ringan, yaitu di bawah 10% setahun. Yang kedua ada inflasi sedang, yaitu antara 10% sampai 30% setahun. Yang ketiga ada inflasi berat, yaitu antara 30% sampai 100% setahun. Yang keempat hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali, yaitu di atas 100% setahun. Yang kedua ada penggolongan inflasi berdasarkan tempat asalnya. Yang pertama ada inflasi berasal dari dalam negeri atau domestic inflation, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul karena terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Yang kedua ada inflasi berasal dari luar negeri atau import inflation, yaitu inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang timbul sebagai akibat dari kenaikan harga barang impor. Hal ini terjadi karena tingginya biaya produksi barang di luar negeri atau adanya kenaikan tarif impor barang. Selanjutnya ada penyebab dan dampak inflasi. Next. Penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, adanya permintaan yang meningkat atau demand pull inflation, yaitu tingginya permintaan masyarakat terhadap berbagai barang dan jasa melebihi kapasitas perekonomian. Yang kedua, adanya biaya produksi yang meningkat atau cost push inflation, yaitu adanya kenaikan biaya produksi yang mengakibatkan adanya penurunan penawaran agregat. Kenaikan biaya produksi ini ditimbulkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu akibat depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri khususnya negara-negara partner dagang, peningkatan harga barang yang diatur pemerintah, terjadinya guncangan sisi penawaran akibat bencana alam, dan terganggunya distribusi Persatuan Serikat Buruh dalam menuntut kenaikan upah. Industri yang bersifat monopolistis sehingga dapat menggunakan kekuasaannya di pasar untuk menentukan harga yang lebih tinggi dan lain-lain. Yang ketiga, terjadinya inflasi campuran atau mixed inflation, yaitu inflasi campuran disebabkan oleh kombinasi kekurangan penawaran atau kelebihan dalam permintaan. Inflasi ini sering terjadi karena perilaku permintaan dan penawaran yang tidak seimbang. Yang keempat, inflasi terjadi karena adanya ekspektasi atau expect inflation. Penyebabnya adalah perilaku masyarakat yang percaya bahwa situasi ekonomi akan membaik di masa depan. Ekspektasi masyarakat terhadap situasi ekonomi ke depan dapat menjadi penyebab terjadinya inflasi di Indonesia, khususnya inflasi permintaan atau inflasi biaya produksi. Inflasi ini tergolong sulit untuk dideteksi karena kejadiannya tidak terlalu signifikan. Yang kelima, ada jumlah uang yang beredar atau bertambah banyak. Jika jumlah barang tetap dan jumlah uang yang beredar berlipat ganda, harga barang menjadi 2 kali lipat. Next.
Dampak inflasi. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap perekonomian, tergantung pada tingkat inflasi yang terjadi. Yang pertama, dampak positif. Bagi perekonomian, jika tingkat inflasi ringan akan membawa pengaruh positif dalam arti dapat mendorong perekonomian yang lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan mendorong masyarakat untuk bekerja dan menabung, juga berinvestasi. Bagi perusahaan, dampak inflasi terhadap penurunan nilai mata uang tidak akan merugikan sebagian kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap. Contohnya seperti pengusaha, karena para pengusaha mendapatkan penghasilan berdasarkan keuntungan. Yang ketiga, bagi debitur. Debitur akan merasa diuntungkan dengan adanya inflasi, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Dan yang keempat, bagi produsen. Bagi produsen, inflasi pun dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Dampak negatif. Yang pertama, bagi perekonomian. Pada masa hiperinflasi atau inflasi yang tidak terkendali, kondisi perekonomian menjadi lesu dan sulit berkembang. Masyarakat tidak bersemangat untuk bekerja, menurunkan minat masyarakat untuk menabung, dan berinvestasi karena nilai mata uang semakin menurun. Yang kedua, bagi pegawai atau karyawan berpenghasilan tetap. Dampak inflasi terhadap penurunan nilai mata uang akan merugikan kelompok masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai negeri, pegawai swasta, dan kaum buruh. Karena secara real, pendapatan mereka akan menurun. Yang ketiga, bagi kreditur. Kreditur akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian mata uang debitur lebih rendah dibandingkan pada saat peminjaman. Yang keempat, bagi produsen. Bagi produsen, inflasi yang tinggi sangat berpengaruh pada kenaikan harga-harga kebutuhan produksi yang kemudian berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi. Dan yang kelima, bagi pemerintah. Tingkat inflasi yang tinggi berdampak pada rencana pembangunan pemerintah dan mengacaukan rencana anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Next. Yang keempat, perkembangan inflasi di Indonesia dan pengendaliannya. Next. Perkembangan inflasi di Indonesia, seperti halnya yang terjadi pada negara-negara berkembang pada umumnya, fenomena inflasi di Indonesia masih menjadi satu dari berbagai penyakit ekonomi makro yang meresahkan pemerintah, terlebih bagi masyarakat. Memang menjelang akhir pemerintahan Orde Baru atau sebelum krisis moneter, angka inflasi tahunan dapat ditekan pada single digit, tetapi secara umum masih mengandung kerawanan jika dilihat dari beberapa besar presentasi kelompok masyarakat golongan miskin yang menderita akibat inflasi. Lebih-lebih setelah semakin berlanjutnya krisis moneter yang kemudian diikuti oleh krisis ekonomi, yang menjadi salah satu dari penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru, angka inflasi cenderung meningkat pusat, atau mencapai lebih dari 75% pada tahun 1998, dan diperparah dengan semakin besarnya presentasi golongan masyarakat miskin. Sehingga bisa dikatakan bahwa meskipun angka inflasi di Indonesia termasuk dalam kategori tinggi, tetapi dengan meninjau presentasi golongan masyarakat ekonomi bawah yang menderita akibat inflasi cukup besar, maka sebenarnya dapat dikatakan bahwa inflasi di Indonesia telah masuk dalam stadium awal dari hyperinflation. Next. Sumber-sumber inflasi di Indonesia. Yang pertama, jumlah uang beredar. Menurut sudut pandang kaum moneteris, jumlah uang beredar adalah faktor utama yang dituding sebagai penyebab timbulnya inflasi di setiap negara. Tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia, jumlah uang beredar ini lebih banyak diterjemahkan dalam konsep narrow money. Hal ini terjadi karena masih adanya anggapan bahwa uang hanya merupakan bagian dari likuiditas perbankan. Sejak tahun 1976, presentasi uang kartal yang beredar 48,7% lebih kecil daripada presentasi jumlah uang giral yang beredar, yaitu 51,3%. Sehingga mengindikasikan bahwa telah terjadi proses modernisasi di sektor moneter Indonesia. Juga mengindikasikan bahwa semakin sulitnya proses pengendalian jumlah uang beredar di Indonesia dan semakin meluasnya monetisasi dalam kegiatan perekonomian substansius akibat memberikan kecenderungan meningkatnya laju inflasi. Yang kedua, defisit anggaran belanja pemerintah. Seperti halnya yang umum terjadi pada negara berkembang, anggaran belanja pemerintah Indonesia pun sebenarnya mengalami defisit, meskipun Indonesia menganut sistem prinsip anggaran berimbang. Defisitnya anggaran belanja ini banyak kali disebabkan oleh hal-hal yang menyangkut ketegaran struktural ekonomi Indonesia, yang seringkali menimbulkan kesenjangan antara kemauan dan kemampuan untuk membangun.
Selama pemerintahan Orde Lama, defisit anggaran belanja ini seringkali dibiayai dari dalam negeri dengan cara melakukan pencetakan uang baru. Mengingat orientasi kebijakannya, pembangunan ekonomi yang inward-looking policy sehingga menyebabkan tekanan inflasi yang hebat. Tetapi sejak era Orde Baru, defisit anggaran belanja ini ditutup dengan pinjaman luar negeri yang nampaknya relatif aman terhadap tekanan inflasi. Next. Pengendalian inflasi di Indonesia. Indonesia pada saat krisis moneter yang selanjutnya menjadi krisis ekonomi, inflasi di Indonesia dipicu oleh kenaikan harga komoditi impor dan membengkaknya hutang luar negeri akibat dari terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan mata uang asing lainnya. Akibatnya, untuk mengendalikan tekanan inflasi, maka terlebih dahulu harus dilakukan penstabilan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya dolar Amerika. Dalam menstabilkan nilai kurs, pemerintah Indonesia cenderung banyak kali memainkan instrumen moneter melalui otoritas moneter dengan tight money policy yang diharapkan selain dapat menarik minat para pemegang valuta asing untuk menginvestasikan modalnya ke Indonesia melalui deposito, juga dapat menstabilkan tingkat harga umum. Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang memberikan dampak negatif terhadap kegiatan perekonomian baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Oleh karena itu, setiap negara berusaha untuk dapat mengendalikan laju inflasi pada suatu tingkat yang rendah dan stabil. Dalam upaya pengendalian laju inflasi, diperlukan koordinasi antara kebijakan pemerintah sebagai otoritas fiskal dan kebijakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Bisa dilihat gambar di samping. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah. Kestabilan nilai mata uang rupiah ini mengandung dua aspek yang tercermin pada kurs dan inflasi, yaitu kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap nilai tukar mata uang asing atau kurs, dan kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap harga barang dan jasa atau inflasi. Bank Indonesia sebagai bank sentral berperan sebagai mitra strategis dan penyeimbang bagi otoritas fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Sebagai otoritas moneter, kebijakan Bank Indonesia sangat berpengaruh terhadap seluruh kegiatan perekonomian. Kebijakan moneter dilaksanakan secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian. Dalam upaya pengendalian inflasi, Bank Indonesia ini menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau ITF. Kerangka ini ditetapkan secara formal sejak Juli 2005. Adapun kebijakan moneter yang dilaksanakan Bank Indonesia tercantum dalam web dan situs resmi Bank Indonesia. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.